Saya pastikan lagi kesaksian Angger itu tidak valid sepanjang CCTV-nya tidak dihadirkan. Oke, kita berharap semoga ada ya Pak. Ya, Biar clear. saya yakin kalau misalnya itu ada, itu clear ini Mas. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rohman. Mohon maaf sahabat misteri Mbak Suci, saya tidak harus tampil di frame. Ini cukup Pak Rohman aja yang ganteng. Hari ini itu persidangan ternyata waktunya pendek, tapi ternyata begitu saya ikutin tadi kok ada beberapa saksi yang sangat krusial. Ya. Saya sangat tertarik dengan kesaksian Pak DDRT, Pak Ujang Jari, sama Angger. Mungkin bisa dibantu Pak beberapa hal krusial yang perlu bisa dijelaskan oleh Pak Rohman selaku PH terdakwa Pak Yosep. Kira-kira apa sih di mana yang mereka katakanlah bisa menyudutkan Pak Yosep, tapi menurut kacamata Pak Rohman itu justru bisa dipatahkan gitu. Ya. Silakan Pak. Kalau berbicara menyudutkan dari awal sampai Pak Yosep jadi terdakwa, itu jelas semua menyudutkan Pak Yosep ya. Ya. Jadi kalau yang saya lihat di persidangan saya hari ini, kalau yang nggak salah ke-9 hari ini, jadi hampir semua dari awal, dari mulai persidangan itu semua hampir menyudutkan Pak Yosep. Oke. Pelan tapi pasti, semua keungkap pelan-pelan bahwa akhirnya baik framing cerita-cerita bohong yang kemudian menyebar di media sosial maupun tuduhan-tuduhan yang ada di BAP yang cukup serius, ya kita bisa akhirnya membahasnya. Oke. Yang pertama tadi itu kesaksian Pak Ujang. Ujang Jari. Oke. Ujang Jari itu pegawai PUPR. Ya. Ya, pegawai PU lah. Kayak PPSU di Jakarta Ya, ya. kayak Iya ya. tukang babat rumput di iya. pinggir jalan. Jadi Pak Ujang itu rumahnya di belakang, di belakang TKP. Ya. Kurang lebih dia keluar jam 7 dari rumahnya. Betul. Melalui jalan yang lewat Surabi itu. Ya. Kemudian baru ke depan. Dia posisi lagi mengasah parang dan sabit kalau nggak salah. Iya, ngasah. Di antara TKP dan Kebun Pak RT. kebun PRT. Iya, betul. Berarti beberapa meter ke arah Alfamart dan perhutani. Betul. Posisi seperti itu. Nah, sebelum datang Pak Yosep, katanya ada seseorang yang memakai kemeja putih, pakai masker, bertanya, "Pak, ke sini ada angkot tidak?" Oh, Nah, kemudian Pak Ujang menjawab ada. oke. Poin inilah yang pertama kali jadi bahasan, karena pada saat BAP di Polda Jabar ada di dalam BAP Pak Ujang, Pak Ujang diarahkan memberikan keterangan seolah orang itu adalah Abi. Diarahkan dalam artian dikondisikan. Ya, dikondisikan dalam BAP. Bahkan ada foto Pak Ujang dan Abi berhadapan-hadapan dalam BAP-nya. Oke. Ya kan? Nah, seolah-olah di framing dibuat dalam berita acara bahwa yang menanyakan angkot itu adalah Abi. Oke. Diperlihatkan beberapa foto Abi di dalam BAP Pak Ujang itu. Saya nanya Pak Ujang, jarak dari Pak Ujang ke orang itu berapa meter? Oke. Kurang lebih 15 meter, Pak. Oke. Saya kasih analoginya, ini ruang sidang. Ada nggak 15 meter ke arah pintu keluar? Oh iya, bilang. iya. Ada, Pak. Oke, kalau begitu, lihat dulu BAP-nya. Ini Bapak betul BAP. Bapak bukan tanda tangan Bapak, bukan. Ternyata Pak Ujang bawa kacamata. Jadi Pak Ujang itu untuk membaca pakai kacamata. Oke. Akhirnya ya setelah Pak Ujang mengakui bahwa itu tanda tangannya, akhirnya kayak kami duduk lagi. Pak Ujang pakai kacamata. Memang Bapak yakin posisi orang yang 15 meter ke depan itu adalah Abi? Pak Ujang nggak bisa jawab. Yakin nggak? Saya bilang. Bapak kan diperlihatkan foto, bahkan dihadapkan oleh penyidik berhadapan-hadapan, kemudian dipoto. Yakin nggak itu orangnya Abi? Nggak Pak, saya nggak yakin. Itu satu.
Oh, beliau nggak yakin. Beliau nggak yakin. Sedangkan di BAP ditulis Seolah-olah itu adalah Abi. Oke. Ini ya fakta yang terungkap dari keterangan BAP-nya Pak Ujang. Ya. Jelas ya ini satu hal yang baru ya, karena sebelumnya bahwa dalam rangkaian yang dibuat dalam dakwaan seolah-olah Abi, Arigi, Bu Mimin, Pak Yosep dengan Danu itu bekerja sama. Iya. Ya kan? Nah itu yang pertama. Kemudian sampai akhirnya adalah jam 7:15 Pak Yosep datang menepuk datang ke Pak Ujang. Pak Ujang, rumah saya acak-acakan lah kurang lebih. Oke. Kadia masuklah, tapi Pak Ujang tidak hanya melihat di depan teras, kemudian ngelihat ke belakang. Betul, samping garasi. Ya, samping garasi, dan Pak Ujang bilang, ya udah saya ke Pak RT. Pak Ujang ke Pak RT lewat pintu belakang yang tembus ke arah tower. Iya, tower. Gitu. Dan Pak Yosep pada saat itu izin mau ke Polsek. Ya udah saya ke Polsek. Pak Ujang ke Pak RT, saya ke Polsek. Itu fakta yang dari Pak Ujang. Cukup krusial. Ya ini berkaitan dengan salah satu yang ditetapkan jadi tersangka namanya Abi. Abi ya. Itu jelas dia buat seolah-olah Pak Ujang itu harus Abi yang menanyakan angkot itu. Ada 3 hal yang sempat saat itu ada wacana perbedaan keterangan Pak Yosep terkait satu yang tadi menepuk dan dipanggil dan parkir motor sama bagi tugas itu berarti udah clear ya, nggak ada masalah. Clear. Udah clear ya. Dan itu tidak menjadi permasalahan krusial. Oh, berarti justru yang krusial yang tadi ya, keterangan yang Abi tadi ya. Oh, keterangan Abi sebelum Pak Yosep datang. siap. Ya kan? Sebelum Pak Yosep datang dan Pak Ujang pun betul secara fakta diperlihatkan posisi yang gambar saya perlihatkan. Di pagi-pagi itu tidak ngeh juga kalau posisi mobil sudah berbalik arah. Mungkin tidak memperhatikan. Iya. Gitu kan? Ada benarnya juga BAP sebagian, tapi berkaitan dengan Abi jelas. Itu seolah-olah dihadap-hadapkanlah Abi dengan Pak Ujang, seolah-olah Pak Ujang itu yakin bahwa itu adalah Abi yang menanyakan angkot. Padahal jarak Ya untuk menguatkan keterangan Danu berkaitan dengan posisi Abi. Iya. Jarak pandangnya 15 meter ya. 15 meter. Dan saya yakin udah pakai kacamata itu. Oke. Siap. Dan benar ketika saya perlihatkan BAP, Pak Ujang ambil kacamata. Gimana mau yakin itu jarak 15 meter? Kemudian dia nggak pakai kacamata, ya pagi-pagi karena dia bekerja dan yakin bahwa itu Abi. Berarti kesaksian Pak Ujang hari ini terkait dengan yang tadi soal Abi udah pasti itu terbantahkan dalam artian BAP-nya pasti akan ada perubahan. Ya, yang dicatat dalam persidangan itu. Oke. Yang dicatat dalam persidangan itu bahwa Pak Ujang ragu bahwa itu nggak yakin bahwa itu adalah saudara Abi. Terus yang kedua terkait Pak RT. Nah, kemudian Pak RT Dede ya. Ya, Pak RT Dede. Pak RT Dede ini lucu memang ya. Saya sandingkan juga dengan BAP yang Irland. Oke. Karena dalam keterangan Irland, di dalam BAP-nya nomor 6, kalau nggak salah, dia pernah menceritakan bahwa mendengar rekaman pembicaraan Pak Dede. Ya kan? Dan katanya rekaman pembicaraan itu Pak Dede dalam rekaman pembicaraan yang dimiliki oleh Pak Irland pada saat itu, ketika dia di BAP, Pak Dede RT itu pernah bilang bahwa Pak Yosep yang menyiram-nyiram TKP dengan air. Itu ada dalam BAP-nya Irland. Saya tanya ke Pak Dede, Pak Dede bener nggak itu? Kapan Pak Dede lihatnya? Sementara menurut keterangan Dadar, kemudian keterangan Pak Ujang, Pak Dede itu datangnya terlambat. Betul, datangnya siang. Datangnya siang, ya kan? Bahkan dibilang jam, pokoknya selesai mengantar pekerjanya dulu ke tempat kerja, ke kebon. Itu. Jadi ketika Pak Ujang mencari Pak RT Dede, posisinya sedang ada di jalan. Betul. Mau ke kebon, mau ngantar pegawai. Akhirnya Pak Dede mengarahkan Dadar untuk mengantar Pak Ujang balik lagi ke TKP. Kemudian beberapa saat Pak Ujang, Pak Dadar di TKP, ada Gogo yang masuk ke situ. Baru kemudian Pak RT datang. Jadi keterangan Pak RT itu yang sempat ramai di media sosial tempo hari yang menyatakan Pak Yosep menyiramnya TKP itu kebohongan. Itu sudah diakui. Ada dalam DBAP betul. Itu sekarangan saya yang mengarang. Dan tadi sudah dipertegas bahwa... Sudah dipertegas. Ada dalam rekaman pembicaraannya saya bilang, Pak Dede apa maksudnya, kan ini menyangkut warganya sendiri. Apa yang dia karang itu tidak bisa dikatakan main-main karena ini menyangkut sebuah tindak pidana. Betul. Dan dia tadi sudah menyampaikan bahwa itu karangan saya, itu bohong. Jadi
Clear ya Pak Clear. RW. Terus sekarang Angger nih. Ya. Ini karena saya pantau kok rame nih terkait dengan CCTV. Cuman satu hal dulu Pak, saya potong, maaf. Ini kan isunya, informasinya kan CCTV itu kan sudah dihapus, tidak ada. Dari sisi hukum, keterangan Angger yang mengatakan sesuatu hal informasi dengan apa yang dia lihat, tapi tidak ada buktinya, lemah nggak secara hukum? Saya tidak pernah melihat keterangan Angger dan ibu itu valid. Oke. Saya menganggap tetap saja pengakuan sepihak saja, karena apa yang diakukan adalah sebuah keadaan, sebuah dokumentasi tentang keadaan, di mana dokumentasinya tidak ada. Oke. Saya tidak menganggap bahwa itu dapat dipertimbangkan, tidak. Ya, ibaratnya menceritakan sebuah film, tapi filmnya nggak ada, kan begitu. Betul, betul. Ya, jadi saya Tidak tidak ada dasar untuk mempercayai Ya, juga. saya tidak ada dasar untuk mempercayai keterangan sehebat. Apalagi dia menyatakan itu di zoom dan sudah CCTV di zoom itu pasti ngeblur. Pasti. Apalagi dia bilang bahwa itu posisinya adalah CCTV-nya hitam putih, Ya, CCTV ya kan? putih. Tidak berwarna. Dan Bagaimana bahkan- meyakini begitu yakin bahwa yang ada di video itu adalah klien saya Pak Yosep ya? Saya juga heran. Ada satu hal lagi bahwa ternyata CCTV itu offline ya. Ya, offline, bukan online. Jadi mengenai waktunya saya nggak yakin itu update. Saya memiliki CCTV, bisa dicek di handphone 24 jam Oke. dan auto update itu. Kalau yang dimiliki oleh mereka itu adalah CCTV yang pakai kabel ditembakkan ke decoder kemudian ke TV di dalam. Betul, betul. Dia bisa pantau melalui TV, melalui input TV atau ya terekam secara otomatis dalam recordernya. Tadi terungkap nggak Pak jarak titiknya dari CCTV ke lokasi? Jauh. Karena kalau menurut pengalaman kita di lapangan itu jaraknya ada mungkin kurang lebih 30 meter ada. Jauh. Posisinya antara pintu utama Toko. SMA Jalan Toko yang sama. berhadapan dengan SMA Jalan Cagap, Betul. berujung jauh di ujung di Iya. depan persis rumah TKP. TKP. Perkiraan kurang lebih kalau menurut pengalaman saya di sana kalau ke lapangan adalah 30 meter. Bisa jadi 30 meter. Saya nggak yakin saya juga bisa meyakini seseorang dari situ. Betul. Apalagi bahwa itu yakin sekali, ya kan? Apalagi berkaitan dengan CCTV yang tidak online. Makanya saya bilang ditambah lagi, itu tadi saya analoginya. Sama saja ketika Angger itu menceritakan film ke orang lain, tapi filmnya tidak diperlihatkan. Oke, oke. Ya bisa saja itu filmnya memang ada atau kalangan Angger. Iya, iya, iya. Yang Saya menarik- tidak akan mengelak kalau misalnya CCTV itu ada. Iya. Justru saya berpikir begini, kalau CCTV itu ada, sebenarnya carut marut perkara ini sebenarnya akan hilang. Betul. Kalau CCTV itu ada enak dah. Ya, Kalau iya. toh memang Pak Yosep terlibat ya udah Ya, jalanin bener. gitu kan? Gitu, betul. Setuju, setuju. Jadi ya ada banyak pertanyaan dan ternyata ada saudaranya Angger juga di Polda. Iya. Gitu. Angger itu pada saat itu beberapa saat itu dia mau ngikuti seleksi polisi kalau tidak Iya, salah. betul. Dan dia tinggal di saudaranya di Bandung. Dan yang kebetulan orang Polda juga katanya bekerjanya di Polda. Iya. Jadi menurut keterangan Angger, pada beberapa hari setelah kejadian ada yang ngetuk-ketuk pintu, tidak dibuka karena ngetuknya pintu belakang, Betul. tidak dibuka. Kemudian seminggu kemudian datang dari tim Polda, tapi hanya ngecek CCTV-nya aktif enggak, Betul. ya kan? Nah, yang ketiga seminggu berikutnya datanglah yang namanya Irlan. Irlan katanya atas perintah pusat, saya juga nggak ngerti pusatnya apa. Datang sendirian. Datangnya sendirian. Karena dulu sempat diisukan datang sama Pak Yosep sama Pak Mul kan, sempat Ya, itu. Irlan dari awal bohong keterangannya. Oh. Dari saya sudah mengecek keterangannya di persidangan. Irlan itu bohong. Banyak yang ditutupi oleh Irlan. Salah satunya yaitu tadi. Menurut keterangan waktu dia diperiksa jadi saksi, Irlan mengatakan bahwa itu ngantar orang Polda. Datang ke rumah Ibu Cici sama Angger itu. Oh. Saya yang nanya langsung. Oke. Tapi tadi keterangan Angger dan Cici, Angger terutama, Irlan yang datang. Oh, oke. Diambillah CCTV itu atas perintah pusat. Nah kemudian, atas perintah pusat, kemudian karena Angger itu tinggal di Bandung dan tinggal di saudaranya yang polisi di Polda, katanya menurut Angger itu masih digunakan, diperlukan Oh, oke. si harddisknya. Mm-mm. Baru ketika Angger ada di Bandung, posisinya
ada yang mengantarkan harddisk sebagai pengganti. Dan ketika Angger pulang ke rumah ke Ciseti, dicek itu harddisk itu kosong. Bahkan menurut Angger itu ditukar, mereknya Seagate sama. Betul. Tapi beda jenis. Barakuda apa tadi? Ya, beda jenis. Gitu. Kalau nggak salah informasinya kan memang akhirnya tidak bisa dipakai di recorder yang sekarang. Ya nggak bisa. Betul. Dan nggak bisa dipakai lagi itu. Jadi jelas yang menghilangkan barang bukti yang sangat krusial yang ada di sekitar TKP itu adalah Irland. Nah, sekarang statement Bapak terkait dengan udah jelas nih informasinya bahwa dari saksi penghapusan CCTV udah jelas memang yang ngambil satu Irland. Intinya begini, saya tidak tahu dihapus atau seperti apa. Yang jelas ada harddisk yang berisi, pulangnya ditukar dengan harddisk kosong beda. Itu aja. Apakah harddisk itu ada di mana dihapus atau isinya masih ada, saya nggak tahu. Betul. Yang jelas saya hanya mendapat keterangan Angger seperti itu tadi di persidangan, bahwa harddisknya yang dibawa itu bukan itu, isinya sudah hilang. Gitu kan? Jadi ya jelas itu ada yang menghilangkan. Posisi harddisk saya nggak tahu ada di mana sekarang. Kalau dari Pak Rohman ini terkait dengan indikasi untuk menghilangkan barang bukti kan bisa arahnya ke OOJ. Bagaimana terkait statement Bapak menghadapi hal? Saya udah bilang, carut marut perkara ini bisa terurai kalau CCTV itu ada. Ya kan? Kalau CCTV itu dipegang oleh yang benar-benar kapabel pada saat itu dan bertanggung jawab, mungkin ceritanya tidak akan serumit ini. CCTV itu akan menjadi petunjuk yang krusial untuk pengungkapan siapa pelaku sebenarnya. Siapa yang berada di TKP pada malam 17 Agustus, siapa yang lalu lalang di subuh 18 Agustus itu akan terurai sebenarnya. Karena saya menurut keterangan Angger, itu di rumah itu dibuat 2 titik. Satu ke arah Tugu Jalan Cagak, satu arah Segala Heran. Jadi ketika itu diungkap, 2 video itu akan menjelaskan banyak hal. Ya kan? Nah justru sangat pertanyaan saya, kenapa itu hilang? Di persidangan, Irland mengelak mengambil itu. Irland katanya hanya mengantar orang Polda ke sana. Padahal tidak, menurut keterangan Angger, Irland yang ambil atas perintah pusat. Dan lucunya juga Angger nggak menanyakan langsung ke Irland, dia malah menanyakan ke saudaranya yang di Polda. Gitu kan? Jadi sampai hari ini ya tidak akan match juga kalau misalnya Angger menanyakan ke pihak yang bukan mengambilnya. Terus satu lagi Pak soal mandi nih. Tadi keterangan Bu Cici sama Angger juga betul. Pagi-pagi di tanggal 18 kurang lebih antara 8 dan jam 8 lebih lah. Jadi Yoris itu datang, ikut mandi di sana. Benar itu, ada keterangannya. Dan ada keterangan beli sabun dulu. Enggak ada? Enggak, yang saya dengar memang masuk, ikut mandi. Mereka yakin bahwa memang mereka melihat atau mungkin suara air? 10 menit, karena menurut keterangan Angger sempat ada kuncinya tertinggal, kunci motor Aerox-nya. Iya betul, kunci motor Aerox. Dan besoknya diambil oleh Danu, kunci motor Aerox. Itu ada di keterangannya Angger. Besoknya, kalau nggak salah siangnya. Itu ada di BAP-nya. Betul, di BAP Danu ada kalau nggak salah. Di BAP Angger juga ada. Jadi ada di situ Yoris. Jadi Yoris nggak bisa mengelak kalau dia mandi. Mungkin karena buru-buru bangunnya Pak dari rumah. Jadi mandinya di tetangga. Tapi dengan kondisi seperti itu saya belum tentu kepikiran mau mandi Pak Wawan. Kalau lihat keterangan saksi Yoris kemarin kan memang setelah mandi sempat sarapan dulu ketoprak juga kan? Itu sempatnya sarapan dan mandi saat ibu dan adiknya meninggal. Nggak kuat nahan lapar kan? Mungkin. Jadi banyak hal yang begitu dipensif ketika dimintai keterangan juga, begitu tersetting dengan baik. Padahal idealnya nih, saya sedikit nambahin juga Pak Wawan. Seorang anak itu bagaimanapun juga terkait hubungan darah dengan bapaknya. Apakah bapaknya bersalah? Apakah ibunya yang benar? Makanya undang-undang memberikan keleluasaan. Boleh mengundurkan diri menjadi saksi, boleh memberikan keterangan tanpa disumpah, atau memberikan keterangan dengan disumpah. Betul. Ya? Ini lucu. Jadi saya nggak habis pikir sih. Saya nelen ludah juga sama tarik nafas panjang.
Di waktu kesaksian Yuri saat itu ya. Iya. Saya merhatikan itu. Bahkan polisi yang di belakang saya juga ada yang bergumam gitu ya. Tapi nggak perlu saya obrolin. Iya, iya. Intinya kok bisa seperti itu. Oke, bapaknya adalah yang salah dan ibunya korban. Kalau yang normal, Iya. dia akan mengambil posisi diam Iya. atau mengundurkan diri jadi saksi. Manusiawi sih kalau. Ya, Iya. karena bagaimanapun juga itu bapak. Seburuk-buruknya apa yang dilakukan bapak, yang namanya anak itu tidak akan keluar begitu saja tanpa bapaknya. Oke. Nah, bahkan lagi yang lucu lagi kemarin di sidang sebelumnya juga, sidang Wawa ini lebih lucu lagi. Sidang di satu sisi saya heran juga ya, ketika ada pengakuan seorang keponakan yang jelas-jelas keponakan angkat, anak angkat, keponakan angkat, mengaku sudah membunuh anak adik kandung dan keponakan kandung. Ya alih-alih mereka reaksi atau histeris seperti biasa kan, Iya. yang sebelum-sebelumnya ada adegan kesurupan dan lain-lain, itu tidak terjadi ketika Danu mengaku. Heran saya juga. Padahal sebelumnya ada adegan kesurupan. Dan pengakuan itu kalau disalahkan sebelum klarifikasi dengan anjing pelacak ya. Ya. Iya. Yang kemarin Pak Sebelum, Lilis kayaknya. sebelum klarifikasi anjing pelacak, Danu itu sudah mengakui ke Bu Lilis. Yang saya heran kenapa nggak ada tindak lanjut Ya, laporan ke dan polisi. tidak ada adegan kesurupan juga ketika dia mengaku. Ada beberapa adegan memang ada pertemuan di rumah, ada pertemuan Karawang, Iya, iya. sebelum akhirnya menyepakati. Dan lucunya 3 orang ini menandatangani permohonan Danu untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Betul. Saya lihat surat pernyataan Iya. dilampirkan dalam BAP. Iya. Ada di situ. Jadi uwa-uwanya itu menandatangani sebab uwanya berarti ibu kandungnya. Bukan, Ibu Wahida. angkatnya, Iya, ibu angkatnya dengan uwanya menandatangani menyetujui Danu untuk mengajukan justice kolaborator. Setuju. Dan setelah endingnya ada satu yang emosional, siapa ya kemarin ya, yang minta pelakunya dihukum seberat-berat. Oh, Wak Yeti. Oh iya ya, Wayati Wayati. meminta pelakunya dihukum seberat-beratnya, diserahkan ke masyarakat bila perlu dipicis. Yang Iya. saya nggak sadar, ya ponakannya sendiri si Danu. Dipicis dan dikeprek kalau nggak Iya, salah. iya digeprek, geprek. Ya si Danu yang sudah harus seperti itu diperlakukannya. Iya. Karena hari ini dia mendapat perlindungan LPSK bukan berarti dia tidak bersalah. Betul. Dia sudah bersalah. Dan dalam perkara ini satu-satunya orang yang sudah mengaku bersalah adalah Danu. Ya kami dengan tim pengacara ya sempat bingung juga kenapa untuk ada sebuah pengakuan yang menurut saya apa keterangannya apa ya, bisa bahagia atau senang, sedih juga katanya. Ya sedihnya juga mungkin Iya. ya seperti itu, senangnya karena ini terungkap. Bukan terungkap, Danu belum mengungkapkan. Kalau menurut pengalaman, bisakah status JC dicabut bila mana terbukti? JC itu permohonan. Oke. Justice kolaborator itu sebuah permohonan. Ada tahapan. Ujung tombaknya adalah hakim. Oh, nanti ya. Seberapa yakin hakim dengan keterangan dari si pemohon justice kolaborator. Ya kan? Iya, Kalau betul justice kolaborator itu membuat terang benderang sebuah perkara, ya kan? Bisa Atau clear. tidak? Saya mendapat informasi nih keterangan pencabutan BAP-nya Danu itu ya semata-mata karena apa yang diterangkan oleh Danu. Penyidik pun kan mencari informasi untuk mengecek Cari keterangan pelengkap. Danu itu kan. Mendapatkan pelengkap. Untuk apa yang diterangkan di awal-awal mengenai keterangan Danu itu dicek dan ternyata tidak. Semua orang yang disebutkan oleh Danu itu punya alibinya sehingga mungkin besar kemungkinan kenapa diminta dicabut ya karena keterangannya tidak sesuai. Iya. Saya paham sekarang kenapa ini carut marut. Ya, karena Danu bisa memainkan perannya di dalam dari awal. Tapi cukup lumayan bagus tuh selama 2 tahun seorang Danu bisa bertahan gitu kan. Nah, kayak kemarin kayak tukang pecel lele juga ya kan. Tukang pecel lele begitu tegas bahwa tidak mengenal mereka berdua. Iya. Ketika termasuk klien saya juga tidak mengenal. Bahkan tidak meyakini bahwa mereka berdua ada Ya, di warungnya. apakah benar ada di warungnya atau Iya, tidak? tidak meyakini. Kemudian Rosidin misalnya, Iya. tidak pernah siang pemilik warnet, tidak pernah melihat ada Pak Yusuf ke sana. Iya. Yang sering malah Yuris ya. Yang sering malah Yoris yang datang ke sana. Biasanya Danu dulu, baru Yoris. Iya. Jadi ada banyak kejanggalan sampai hari ini. Tapi saya meyakini tugas saya di sini bukan mencari tersangka Pak Wan sekali lagi. Saya hanya mencoba mengungkap apa yang ada di BAP dan menghubungkan dengan apa yang saya ketahui. Iya.
Yang utamanya dari semuanya itu adalah meyakinkan hakim dengan apa yang sampaikan di persidangan. Nah, kaitan OOJ ya silakan saja sekarang sudah terungkap toh. Apalagi yang Polda Jawa Barat tunggu atau Bareskrim Mabes Polri tunggu atau Propam Mabes Polri yang tunggu. Ini sudah ada jelas pelanggaran. Ya kan? Berkali-kali diperiksa gitu kan. Bahkan kemarin jelas ada pencabutan keterangannya Bu Waida dengan Bu Lilis. Yang soal sholat subuh sama keterangan di Jembut Danu ya. Betul. Pagi. Waida itu mengakui di awal-awal BAP sholat subuh sama Danu. Iya, betul. Itu jelas bertabrakan dengan keterangan Danu sekarang. Dan lucunya, Waida itu nggak ngaku menandatangani surat itu. Saya tidak pernah memberikan keterangan itu. Jadi banyak hal, semakin jangankan hakim, kami saja yang ada di pihak ini cukup rumit melihat fakta-fakta ini. Tapi saya meyakini hakim akan objektif dalam hal ini. Amin. Karena tugas kami meyakinkan hakim dengan apa yang terjadi dan fakta-fakta yang ada. Oke. Cukup mungkin Pak Rohman. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sahabat Misteri Mbak Suci, itu tadi sekilas informasi rangkuman cerita atau tanggapan dari Pak Rohman terkait hasil persidangan dalam 2 hari ini ya, Senin sama Rabu ya. Insya Allah bisa memberikan jawaban buat sahabat Misteri Mbak Suci hal apa aja, apalagi terkait dengan fakta persidangan hari ini dengan kesaksian Angger. Ya, oke, terima kasih. Saya pastikan lagi kesaksian Angger itu tidak valid sepanjang CCTV-nya tidak dihadirkan. Oke, kita berharap semoga ada ya Pak. Berarti ya, saya yakin kalau misalnya itu ada, itu clear ini Mas. Sip. Oke. Ya. Terima kasih Pak Rohman waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.